Hasil tinjauan AFC menyatakan Arab Saudi dan Qatar tidak aman. Pindahkan venue round 4 ke Jepang dan Korsel. Permintaan Arab Saudi di luar nalar, setujui pindah asalkan round 4 gak pakai VAR. Netizen, wah buset mau curang ya? Tak yakin Indonesia lolos ke Piala Dunia, ramalan legend Belanda ini buat semua supporter auto cemas menanti bulan depan. Wesley Sneijder, jujur saja dia pelatih mediocre. 25 hari menjelang round 4 berlangsung, ternyata masih banyak drama dan intrik yang terjadi saat ini, terutama soal venue yang digunakan, apakah masih akan tetap dilangsungkan di Saudi atau pindah ke negara lain. Beberapa hari lalu, eskalasi di Timur Tengah memang kembali menjamur dan naik, usai pihak Israel dengan sengaja menjatuhkan serangan ke kota Doha di Qatar untuk mencari pimpinan Gaza yang saat itu memang sedang dalam perundingan gencatan senjata. Hal itu sempat menimbulkan tensi yang cukup tinggi, terutama Qatar sebagai negara berdaulat tiba-tiba diserang oleh Israel. Mengesampingkan itu, hal yang paling menarik dan paling dicemaskan banyak orang adalah soal status tuan rumah Qatar dan Saudi untuk round 4. Memang kita masih jengkel sebenarnya dengan perlakuan AFC yang tidak fair dalam melakukan penunjukan tuan rumah kali ini. Namun apalah daya, kalau fulus negara Tim Tank memang jauh dan sangat jauh lebih banyak daripada Indonesia. Beberapa hari lalu juga sempat santer kabar beredar kalau ada intervensi langsung dari FIFA kepada AFC agar melakukan kajian ulang terhadap Saudi dan Qatar untuk tuan rumah round 4 bulan mendatang. Tentu asas yang diambil dalam hal ini adalah asas keselamatan pemain, staf kepelatihan, dan bahkan supporter yang hadir di stadion. Karena kita nggak tahu seberapa tantrum dan cerobohnya Israel dalam melakukan serangan tiba-tiba. Takutnya pas nanti oleh Romeni mau nyetak gol tap-in depan gawang, tiba-tiba ada roket mendarat di lapangan. AFC memang sempat mengabarkan kalau mereka sedang intens melakukan tinjauan terhadap kondisi Saudi dan Qatar, yang memang dikhawatirkan akan kembali memanas beberapa waktu ke depan. Tentu manajemen resiko di sini sangat perlu dan sangat-sangat penting karena gak ada sepak bola yang setara satu nyawa pun melayang. AFC menyebut kalau ada opsi cukup besar untuk memindahkan venue round 4 ke Asia Timur, kawasan yang dinilai bebas konflik dan peperangan dalam waktu ke depan. Nama-nama seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Cina sempat menjadi kandidat kuat, tapi AFC lebih memprioritaskan Korsel dan juga Jepang karena kedua negara itu lebih berdekatan dan punya infrastruktur yang mumpuni juga. AFC sendiri memang menyebut belum mengambil keputusan final untuk hal itu, namun jika dalam beberapa waktu ke depan eskalasi di Tim Tank kembali memanas, maka bukan tidak mungkin dua negara itu akan jadi second choice. Salman bin Ibrahim sebagai Presiden AFC menyebut sudah menjalin komunikasi dengan Presiden KFA Korsel dan juga JFA Jepang terkait kemungkinan besar menunjuk mereka sebagai tuan rumah. Dan dia menyebut kalau dua negara itu mengaku siap dan bersedia apabila opsi itu menjadi pilihan terbaik. Dan untuk Indonesia, tentu ini akan jadi kabar menarik sekaligus sangat menggembirakan. Karena selain akan bermain di tempat netral, Indonesia juga punya banyak supporter diaspora di Jepang maupun Korsel. Jadi untuk supporter pastinya amanlah. Yang menarik adalah soal respon Arab Saudi yang nampaknya memang tidak senang dan tidak terima soal opsi kedua tuan rumah di bulan mendatang. Walaupun sampai saat ini statusnya masih milik Saudi, namun opsi kedua sudah disiapkan pihak AFC. Pihak Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyebut seharusnya tidak ada opsi kedua dan memang harus melaksanakan pertandingan itu di Saudi. Namun mereka memberikan opsi jika saja AFC tetap menyelenggarakan itu nanti di Jepang atau Korsel. Pihak Saudi menyebut kalau tidak ingin menggunakan VAR di round 4 agar semua terlihat fair dan lebih natural. Karena menurut mereka juga akan rugi jika venue itu tiba-tiba dipindah dan tidak memberikan keuntungan signifikan bagi pihak Saudi. Seperti yang kita tahu, kalau standar di round 4 memang seyogianya harus pakai VAR demi mendeteksi kesilapan wasit dalam mengambil keputusan di atas lapangan.
Kalau misalnya pihak Saudi menolak untuk pakai VAR, tentu itu patut dicurigai dan dipertanyakan nantinya. Orang takut biasanya kan ada sesuatu, biasanya mau berbuat curang atau mau nyogok wasit. Wah, gimana pendapat kalian guys? Ada-ada aja ya Arab Saudi ini, tapi kalian setuju gak kalau akhirnya venue round 4 dipindahkan ke Korsel atau Jepang? Tak yakin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ramalan legend Belanda ini buat semua supporter auto cemas menanti bulan depan Wesley Sneijder. Jujur saja, dia pelatih mediocre. Menjelang round 4 berlangsung bulan depan, nampaknya sudah banyak supporter kita yang pesimistis luar biasa untuk hasil yang akan didapatkan dua laga super penting nanti. Ada yang menyebut kalau selama Indonesia masih dilatih Patrick Kluivert, Indonesia tidak akan kemana-mana dan akan gagal total di round 4. Hal itu berlandaskan statistik Patrick Kluivert sebagai pelatih sebelumnya dan sebagai pelatih Indonesia di 9 bulan terakhir. Ada yang menyebut taktiknya muter-muter lah. Ada juga yang menyebut kalau Patrick Kluivert minim taktik lah. Ada juga yang menyebut kalau Patrick Kluivert pelatih mediocre. Tentu mereka yang pesimis bukanlah tanpa alasan, karena statistik timnas Indonesia di pertandingan terakhir cukup buruk. Yaps, 0 shot on target, dan kesulitan membongkar pertahanan lawan yang main defense total. Selain itu, pemain yang dimiliki oleh Patrick Kluivert sekarang nampaknya memang puncak dari skuad yang diimpikan selama ini. Mulai dari kiper sampai lini depan sudah oke semua. Patrick Kluivert dinilai tidak mampu melihat potensi pemainnya sendiri, tidak mampu mengembangkan dan juga memanfaatkannya di atas lapangan. Hal itu berujung pada rada pesimisme orang. Gaya doang main total football, tapi passingnya muter-muter. Total football sih iya, tapi masa nggak bisa lakuin 1 shot on target? Ingat coach, yang dibutuhkan dalam turnamen nanti adalah hasil dan menang. Anda main secantik apapun, kalau kalah nggak bakal ada yang peduli. Anda cukup menang 1-0 aja dan main jelek. Seluruh supporter akan meneriakan nama Anda, tulis akun Pokal Pedas. Kalau sampai round 4 gagal tanpa menang, angkat kaki aja coach dan sadar diri. Seriusan deh, ekspektasi orang untuk timnas saat ini udah tinggi. Jadi, Anda didatangkan untuk memenuhi itu semua, tulis akun Akhir Udin. Selain itu, sang legenda timnas Belanda yang juga salah satu mantan pemain top Eropa juga ikut menyoroti soal performa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Menurutnya, Patrick Kluivert memang belum banyak teruji untuk laga-laga penting dan krusial. Oleh karena itu, dia menganggap kalau ini akan jadi pertaruhan nama besar nantinya. Sebagai seorang pemain, dia mengaku kalau Patrick Kluivert adalah pemain top dulu. Namun untuk seorang pelatih saat ini, dia menyebut kalau jam terbang dan pengalaman Kluivert masih nihil. Dia akan kesulitan mencapai target itu. Mungkin kekecewaan besar akan dirasakan supporter di sana. Saya harap mereka tidak akan menyalahkan satu pihak saja, ucap Sneijder. Ya, dia pelatih biasa saja, tapi karirnya sebagai seorang pemain tentu tidak ada yang meragukan itu sama sekali. Anda harus berani mengambil keputusan besar di bulan depan, pertaruhan nama dan juga reputasi, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Optimis gak bulan depan King Indo lolos Piala Dunia? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya, gas!